Pada suatu hari dalam berita, seorang dokter bernama Andrew dari sebuah rumah sakit memberitahu bahwa terjadi penurunan pneumonia dan infeksi saluran pernafasan setelah pemberian vaksin bernama C100 masyarakat. Namun 1 bulan setelah pemberian vaksin tersebut, orang-orang melaporkan kembalinya gejala mirip flu. Bahkan beberapa hari setelah itu, di rumah sakit terlihat penumpukan pasien. Di jalanan juga terlihat pihak kepolisian dan militer berjaga akibat demo yang dilakukan oleh masyarakat. Pihak CDC pun dibuat bingung bagaimana hanya dalam 3 hari virus varian baru ini bisa menyebar dengan sangat masif. Seorang ilmuwan CDC bernama Dr. Judith yang diwawancara juga mengatakan mereka belum berhasil menemukan sumber utama pandemi yang terjadi dan belum mengetahui apakah varian flu baru ini menyebar melalui udara. Oleh karenanya pihak CDC dan WHO masih membutuhkan waktu untuk meriset virusnya C100 yang dimaksud. Tapi ketika sang reporter memaksa dia untuk memberitahu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, akhirnya dengan ekspresi khawatir, Dr. Judith meminta seseorang bernama Jessie yang merupakan anaknya untuk pergi mencari tempat yang lebih aman. I promise you, it's all gonna be all right. I'm here for you. Do not go outside. Break this ties and not to believe so. You need to believe your mom. Namun sayangnya, di waktu yang sama Jessie baru siuman akibat kecelakaan mobil yang dialami sebelum mengetahui kabar tersebut. Kembali ke 12 jam sebelumnya, ternyata Jessie dan rekan-rekannya tengah menikmati malam di tempat camping. Singkat waktu pada pagi hari, Jessie dan sang kekasih terbangun akibat mendengar teriakan. Begitu keluar, sang kekasih melihat rekan mereka menyerang kekasihnya sendiri. Sial, dia yang berniat membantu juga mendapatkan serangan dan ketika rekannya itu akan menyerang, Jessie sempat menghajarnya hingga tumbang. Naas, akibat serangan tersebut, kekasih Jessie berakhir dan mendapati sang rekan bernama Sarah yang masih hidup. Maka Jessie bergegas membawanya pergi dengan niat menuju ke rumah sakit. Namun parahnya, kekasih Sarah tadi masih berusaha menyerang mereka. Namun dengan cepat Jessie memacu mobilnya pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan, ponsel Jessie pun tidak mendapatkan jaringan sehingga tidak dapat menghubungi rumah sakit. Di sini Sarah mengatakan dia merasa sangat kedinginan di mana sesaat kemudian dia tidak sadarkan diri. Melihat itu, sontak Jessie menjadi sangat khawatir. Namun ketika berusaha menyadarkannya, akhirnya Sarah siuman. There's a gas station, Zora. Zora. I'm sorry. Di jalanan ini pun terlihat mobil-mobil yang berhamburan hingga mereka berhenti pada sebuah pom bensin. Setelah meminta Sarah menunggu di mobil, Jessie memutuskan masuk ke minimarket. Lantaran tidak ada yang menyahut panggilannya, maka dia mencoba menggunakan telepon. Sayang, kabel telepon tersebut sudah putus. Bahkan ketika mengambil air pun ternyata semua minuman di toko itu sudah habis. Dari sebuah ruangan tanpa Jessica sadari ada yang mengintai. Bersamaan dengan itu terdengar suara sirene sehingga dia bergegas keluar dan mengejar. Sial, mobil polisi yang melintas tidak mau berhenti. Sesaat kemudian seseorang keluar dari minimarket tadi. Melihat itu sontak Sarah memanggil Jessie. Alhasil dengan panik Jessie berlari masuk ke mobil dan kembali memacu mobilnya dengan kencang. Naas, dalam perjalanan ban mobil mereka pecah sehingga kecelakaan pun tidak terelakkan. Sesaat berselang Jessie siuman sedangkan Sarah masih tidak bergerak. Sialnya, ternyata ada satu zombie yang berusaha memasuki mobil mereka. Parahnya lagi, Sarah yang sudah terinfeksi tadi bangkit menjadi zombie dan berusaha menyerang dia. Namun masih tersangkut sabuk pengaman. Karena tidak ada pilihan lain, terpaksa Jessie menghabisi Sarah. Ketika mencoba keluar dari pintu belakang, zombie yang berusaha masuk tadi pun menyerang Jessie. Tapi berhasil disingkirkan dan segera kabur dari tempat itu. Selang beberapa waktu, Jessie sampai ke halaman sebuah rumah dan bertemu dengan seorang anak. Namun ketika menengok anak yang dia lihat ternyata zombie.
sehingga Jessie kembali kabur. Saat mengetuk rumah dan tidak ada jawaban, Jessie memutuskan masuk. Kemudian di dalam tanpa sengaja dia terpeleset akibat menginjak genangan darah. Di mana bersama dengan itu, satu zombie berhamburan menyerang. Cukup lama berusaha bertahan, akhirnya Jessie berhasil menghabisi sang zombie tersebut. Sejurus kemudian seorang wanita bernama Emma yang bersembunyi di sebuah kamar keluar. Ia di sini mengaku telah bersembunyi dari malam sebelumnya akibat zombie itu tidak mau pergi. Emma berkata dia datang ke rumah untuk menjemput keponakannya dan kakak perempuannya. Namun ternyata kakak ipar dan sang keponakan sudah menjadi zombie. Sedangkan kakak yang dia cari tidak ada di rumah. Ketika ditanya, Jessie pun mengaku Emma adalah orang pertama yang dia temui dalam keadaan normal. Sedangkan semua orang di tempat yang dia lalui sudah seperti itu. Are they sending help? Who? They? Mendengarnya, Emma mengajak Jessie pergi ke sebuah restoran di mana rekan-rekan yang lain berkumpul. Tapi sebelum itu, ia meminta Jessie untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Singkat waktu setelah mandi, Jessie memperhatikan luka gigitan zombie akibat serangan di mobil sebelumnya. Sampai tiba-tiba Emma membuka pintu. Awalnya Jessie tidak mengakui, namun ternyata Emma melihat luka bekas gigitan tersebut. Oleh karena itu, Jessie terpaksa berbohong dengan mengatakan telah digigit pada hari sebelumnya. Sebenarnya Emma tidak percaya, tapi setelah melihat gusi Jessie yang tidak berdarah dan matanya yang tidak merah, Emma menjadi heran bagaimana Jessie bisa bertahan dari infeksi tersebut. I don't know. Namun Jessie yang tidak mengerti apa-apa hanya mengatakan, waktu kecil sang ibu yang merupakan seorang ilmuwan selalu memberikan dia suntikan. Emma mengatakan juga bahwa semua rekan yang ada di restoran tidak ada yang pernah menerima vaksin C100. Dan setelah memastikan Jessie juga tidak pernah menerima vaksin tersebut, maka Emma berencana untuk mengajak Jessie menemui ibunya menggunakan mobil yang ada di restoran. Namun meminta Jessie untuk tidak memberitahu perihal luka gigitan tersebut kepada rekan yang lain. Karena jika tahu, mereka tidak akan mau menerima Jessie. Don't tell everybody that you've been bitten. They'll flip their shit if they know. Di malam harinya di dekat restoran, mereka terpaksa harus mengendap-endap lantaran banyak zombie yang berkeliaran di jalan. Untuk itu Emma mengajak mereka melalui jalan belakang restoran. Sayang, ternyata jalanan di bagian belakang juga dipenuhi oleh para zombie. Sehingga dengan melemparkan sebuah botol, Emma memancing para zombie menjauh. Sialnya, ketika berlari menuju pintu, zombie-zombie tersebut mengetahui dan mengejar mereka. Tapi dengan cepat seorang pemuda bernama Mark membuka pintu sehingga keduanya bisa selamat. Begitu di dalam, seorang pria bernama Roy langsung menodong Jessie. Namun Emma menjelaskan Jessie telah menyelamatkannya. Namun sayang, dengan dingin, Roy berkata mulai malam itu tidak ada yang boleh keluar ataupun masuk tanpa seizinnya. Dan jika tidak mau mengikuti aturan tersebut, maka mereka dipersilahkan meninggalkan restorannya. One enters or exits unless Roy says so, capiche? Try to ignore him. Lalu Roy memerintahkan seorang pria bernama Brandon untuk menggeledah senjata Jessie. Setelah Brandon memastikan Jessie bersih, maka Roy memerintahkan mereka berkumpul dengan yang lain. Di sini Emma memperkenalkan Jessie pada survivor lain yang bernama Lucy, istri dari Roy, pasangan tua bernama Martha dan Fred, serta adik Mark yang bernama Chris. Kemudian Roy kembali menegaskan kepada Jessie, jika menunjukkan gejala, maka dia akan dihabisi. Roy juga menjelaskan bahwa semua suplai makanan akan dibagikan sesuai keinginannya, agar mereka bertahan lebih lama, terlebih dengan kedatangan Jessie. I decide when you're hungry. Capiche? Dan berikutnya Jessie menceritakan kepada mereka bahwa dia tidak akan lama lagi karena akan mencoba pulang ke Atlanta. Mengetahui Atlanta yang berjarak 190 mil dari tempat mereka berada, maka Brandon berkata keluar sama saja bunuh diri. Karena ia sendiri pun lebih baik mati kelaparan di tempat itu daripada mati dimukbang oleh para zombie. Was cute. Hey, I'd rather starve to death in here than get my jugular chopped. Namun sesaat kemudian tiba-tiba TV mereka menyiarkan sebuah berita. Di sana sang reporter mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa lama lagi mereka bisa siaran dan mungkin saja itu merupakan siaran terakhir yang dapat ditonton.
Namun dalam kesempatan tersebut dia memberitahu bahwa penyakit yang mewabah adalah akibat kontak langsung dengan vaksin C100. Namun sayangnya, vaksin C100 yang ternyata merupakan mutasi dari sebuah virus mati tersebut selama ini telah digunakan untuk memvaksin jutaan orang. Jadi semua orang yang telah divaksin akan menunjukkan gejala mulai dari 1 minggu hingga kurang dari 24 jam. Dengan kata lain, siapapun yang divaksin maka orang tersebut terinfeksi. The government is always fucking things up. They keep trying to do the same thing but in different... Mendengar hal tersebut, Roy berkata pemerintah selalu mengacuhkan segalanya dengan segala peraturan yang dibuat. Tapi Martha berkata sang presiden pasti telah melakukan sesuatu untuk mengatasi hal tersebut. Namun sayangnya, menurut Fred, presiden juga telah menerima vaksin yang sama, sehingga mereka akan mengalami kehancuran. Sesaat kemudian listrik mereka tiba-tiba padam. Oleh karena itu, Roy memerintahkan Brandon dan Mark menemani dia untuk memeriksa mesin generator. Lantaran dia perlu lemari es tetap dingin untuk menyimpan insulinnya. Mendengar itu, Jesse pun menawarkan diri. I said I'll go. Stay with his sister. Begitu keluar, mereka hanya melihat beberapa zombie yang sudah tergeletak. Sehingga Roy merasa tenang dan terus mengoceh sembari memperbaiki generator. Naas, tepat ketika generator menyala, tanpa diduga satu zombie menyerang Roy dari belakang. Meski Brandon berhasil menghabisi sang zombie. Mendengar suara tembakan dengan panik, Lucy berniat keluar, tapi ditahan oleh Mark. Sedangkan Fred justru berharap Roy mati di luar. I hope he's dead. Damn it, Fred. Tak kalah Roy menahan sakit, Jesse menggunakan kesempatan ini untuk mengambil kunci mobil dari saku Roy. Dan dikarenakan ada zombie lain yang datang, Jesse mengajak Brandon untuk segera masuk. Take us with you. What? No, I can't. Beberapa waktu berselang, Mark menemui Jesse dan meminta dia untuk membawa mereka. Tidak lama kemudian Brandon berkata dia juga ingin ikut. Alhasil, keesokan pagi mereka mencoba ajak Lucy. Namun Lucy menolak dengan alasan Roy sudah tidak ada lagi. Sementara Fred memutuskan tinggal bersama Lucy. Terlebih dengan Martha yang tiba-tiba sakit. Dan setelah berpamitan mereka pun memutuskan berangkat. Thank you, Fred. Gonna sit right there with your Lucy here. Setelah mereka pergi, Fred menunjukkan peluru senjatanya yang hanya tersisa 2 peluru. Kemudian terdengarlah suara tembakan. Beberapa waktu berlalu dalam perjalanan, Emma melihat seorang wanita yang ternyata sang kakak. Ketika Emma bertanya apa yang terjadi kepada kakaknya yang bernama Megan ini, ia mengatakan sang suami telah menggigit anaknya. Lalu secara perlahan dia masuk dan mengunci mobilnya. Di mana ternyata sang anak yang telah menjadi zombie ada di dalam dan langsung menyerang dia. Sementara mereka yang ada di luar tidak dapat berbuat apa-apa. Mendengar suara para zombie berdatangan, Jesse mengajak Emma untuk kembali melanjutkan perjalanan. Sial, mobil mereka tidak bisa menyala. Melihat zombie-zombie berdatangan, Emma merasa putus asa, tidak jadi masuk dan langsung berjalan menyambut rekaman para zombie tersebut. Namun rupanya sesaat kemudian Jesse berhasil menyalakan mobil dan segera tancap gas untuk menyelamatkan mereka dari kejaran zombie-zombie tersebut. Beberapa waktu berselang mereka sampai ke sebuah minimarket. Lantas Brandon pun turun untuk mengambil beberapa suplai makanan. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan sehingga Jesse dan Mark bergegas masuk. Mendapati Brandon yang tengah berusaha menahan serangan zombie, Jesse segera menembak zombie itu. Namun sialnya, manakala menarik Brandon, rupanya zombie tadi masih kembali bangkit. Merasa dirinya sudah terinfeksi, maka Brandon memerintahkan mereka pergi. Terlebih dengan kemunculan zombie lainnya. Sayang, rupanya zombie-zombie itu pun berhamburan keluar. Beruntung Jesse sempat membawa mereka kabur dari tempat tersebut. Dalam perjalanan, Mark mengatakan tempat tinggal pamannya berada tidak jauh dari situ dan mengajak Jesse menuju ke sana. Sayang tanpa diduga mobil mereka mogok.
Alhasil, mereka harus melanjutkan dengan berjalan kaki. Cukup jauh berjalan, tiba-tiba Jesse melihat zombie di belakang mereka, sehingga mengajak mereka untuk segera mencari tempat bersembunyi. Sialnya, di depan pun rupanya terdapat beberapa zombie yang tengah asik mukbang. Oleh karenanya, terpaksa mereka harus masuk ke dalam sebuah truk. Namun melihat zombie yang berdatangan, Mark memutuskan untuk memancing para zombie tersebut agar mengejar dia hingga memasuki ladang jagung. Sementara itu, setelah merasakan cukup aman, Jesse mengajak Grace pergi. Sayang, rupanya masih ada zombinya mengejar mereka. Tapi secara mengejutkan, seorang pria menghabisi zombie tersebut dan mengajak mereka berlindung ke sebuah bangunan. Di dalam, setelah memastikan keduanya tidak tergigit, pria bernama Ben ini menawarkan mereka minuman. Ration and gas for the generator, but they're still tasty. Setelah selesai memperkenalkan diri, Jesse mengatakan gadis yang bersama dia bernama Grace dan merupakan adik dari Mark. Melihat ekspresi datar dari Ben, maka Jesse mengatakan Mark dan Grace adalah keponakannya. Mendengar itu, Ben terlihat senang sehingga mengizinkan tinggal di sana. So you live here alone? Pada waktu yang sama, Mark yang dikejar zombie akhirnya keluar dari ladang jagung dan memasuki sebuah mobil. Ternyata dari kejauhan seorang pria bersenjata besar melihat dia. Mobil yang dimasuki oleh Mark ini memang bisa menyala, namun tidak bisa bergerak lantaran bannya amblas. Sementara itu di rumah, Grace melihat beberapa peralatan aneh. Tapi belum sempat dia memberitahu apa-apa kepada Jesse, Ben kembali menemui mereka dan seraya menunjukkan senjata. Ben bertanya apakah mereka siap untuk suatu keberkahan. For what? The blessing. Kembali pada Mark, akibat goncangan yang ditimbulkan oleh zombie-zombie gemuk tersebut, akhirnya mobil yang digunakan lolos dari amblas. Sial, ternyata orang-orang yang memang mengincar mobil tersebut memberondong Mark hingga satu peluru mengenai dia. Di rumah, melihat Ben yang mempersiapkan sesuatu, Jesse mencoba untuk melawan. Sayang, Ben lebih dahulu menghentikan dia. Lalu sembari mempersiapkan alatnya, pria ini mengaku dia adalah mantan rekan dari Ben. Hanya saja selama ini Ben tidak pernah mengizinkan dia untuk tinggal di pertanian tersebut. Padahal dialah yang telah membantu Ben dalam sebagian besar proyeknya. Dia bahkan sangat senang dan telah dihabisi oleh zombie-zombie di luar, sehingga dia bisa menguasai pertanian tersebut. Those demons out there. Bit it. Setelah alat itu siap, Ben palsu ini pun menekan tombol, di mana bersamaan dengan itu terjadi ledakan di luar. Dan dengan goncangan yang terjadi, digunakan oleh Jesse untuk mengajak Grace kabur. Beruntung di waktu yang sama, Mark sampai di tempat tersebut dan mengajak mereka segera pergi. That crazy bastard's not your uncle. Di malam hari, Mark yang sudah terluka meminta Jesse berjanji untuk menjaga Grace. Dan benar saja, setelah berpamitan dengan sang adik, Mark pun pergi untuk selamanya. Di keesokan hari, Jesse dan Grace melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Namun sialnya, tidak terlalu jauh Grace melihat beberapa zombie. Oleh karena itu, Jesse berusaha menahan mereka. Dan di saat Jesse sudah kewalahan, tiba-tiba ada seorang pria menyelamatkan mereka. Bahkan dengan sangat cepat, pria ini menghabisi zombie-zombie yang berdatangan. There's more of them. That one looks like one of our trolls. Setelah semua zombie itu tumbang, pria bernama Hickok ini pun memperkenalkan diri. Sebagai informasi, Hickok ini adalah seorang YouTuber yang saat ini memiliki lebih dari 6 juta subscriber. Lalu Hickok mengajak mereka pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, di rumahnya dia mengajarkan Jesse cara menggunakan senjata yang benar, bukan asal mengeluarkan peluru. Sesaat kemudian terdengar suara tembakan di kejauhan yang ternyata berasal dari keponakan Hickok. Di sini dia menjelaskan bahwa Jesse membutuhkan sebuah mobil untuk menemui sang ibu. Setelah mereka menunjukkan mobil yang dimiliki, Jesse memutuskan untuk menjemput Grace. Sayang, ternyata Grace terluka akibat serangan zombie tadi.
Melihat itu, mereka meminta Jesse untuk meninggalkan Grace. Namun Jesse yang sudah berjanji pada Mark dan bersikeras membawa Grace. Alhasil, mereka pun mengawal mobil Jesse dan Grace keluar dari gerbang dengan menghabisi zombie yang menyerang. Kemudian di tengah perjalanan, Jesse memutuskan berhenti dan dengan rasa menyesal, terpaksa menghabisi Grace yang telah berubah menjadi zombie. Dan singkat waktu setelah melumpuhkan Grace, Jesse kembali melanjutkan perjalanan hingga memasuki wilayah Atlanta. Beberapa jam berlalu di depan sebuah bangunan, Jesse memutuskan berhenti. Namun sialnya dia juga masih berhadapan dengan beberapa zombie yang datang. Sementara itu di dalam gedung seorang wanita bernama Tori yang melihat segera keluar membantu menghabisi zombie-zombie tersebut. Namun cukup banyak membuang peluru. Tiba-tiba Tori menodong Jesse. Don't shoot. Who the hell are you? Why are you here? Oleh karenanya Jesse memberitahu bahwa dia bekerja untuk Dr. Judith. Mendengar itu, Tori mengajak Jesse untuk melihat sebuah rekaman. Dalam rekaman, sang ibu berkata bahwa semua orang di sana sudah terinfeksi kecuali Tori. Dia juga mengatakan Jesse tidak dapat terinfeksi dengan berbagai macam virus karena memiliki suatu antibodi. Oleh karena itu, dia telah menghancurkan semua vaksin yang tersisa, tapi memberikan sebuah kotak berisi virus asli kepada Tori. Lantas dengan antibodi yang dimiliki oleh Jesse serta virus tersebut, dia yakin ilmuwan yang dia minta untuk meneliti akan menemukan cara bagaimana menghentikan wabah tersebut. Dan dari situ Tori mengatakan ada sebuah laboratorium Washington dan mengajak Jesse menuju ke sana. Got something better. Setelah menghabisi para zombie yang ada di depan pintu, akhirnya Jesse berangkat dengan menggunakan sebuah sepeda motor. Dan singkat waktu, dikisahkan pada bulan Juli tahun 2021, para ilmuwan menemukan bahwa darah Jesse menghasilkan antibodi langka. Namun ternyata selain untuk mengatasi virus tersebut, pihak pemerintah juga membuat senjata rahasia yang awalnya digunakan untuk memanipulasi pola cuaca, tapi berikutnya dikembangkan sebagai agen perusak, sehingga menjadi strategi pemasaran yang baik untuk mendistribusikan vaksin ke seluruh dunia. Bisa disebut sebagai konspirasi, dan pada akhirnya film pun berakhir.